Ini nggak ada pasien, nggak ada orang-orang, nggak ada perawat yang dorong, ini nggak. Bed pasien ini tiba-tiba jalan dengan sendirinya. Andi sampai Andi bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa doa saya seperti itu. Oke, sebelum saya panjang lebar bercerita, buat kalian yang mau pesen kaos ya, silahkan bisa pesen langsung ke nomor ini. Nah, ini nomornya ya. Kemarin banyak yang nanya, Mas caranya untuk pesen kaos gimana sih? Nah, ini nomornya. Oke, udah di save semuanya. Nah, Mas terus kaosnya kayak apa Mas? Nah, ini kaosnya. Nah, ini kaosnya seperti ini ya, ada untuk cewek, ada cowok. Di situ ada keterangan juga untuk lengan pendek harganya berapa, lengan panjang harganya berapa, ukurannya segala macam sudah tertera di situ. Untuk K ini ukuran ribu ya, jadi 150.000, terus 175.000 sampai 200.000. Kemarin ada yang naik, Mas 150K itu apa gitu kan? Apa kilometer apa enggak? Jadi 100K, 150K ini 150.000, terus ada 175.000 gitu, sampai 200.000. Mas kok mahal banget kaosnya? Iya, sebagian dari hasil penjualan kaos ini nantinya kita akan sumbangkan. Kita harus berbagi juga untuk sesama. Oke, seperti biasa absen. Silakan absen dari kota mana gitu kan ya. Oke, biar saya ini tambah kenal. Kisah kali ini yang akan saya bawakan ini kiriman dari salah satu subscriber. Ini nunggu juga lumayan lama banget, dan saya sempat ngafalin cerita ini lumayan ribet juga, tapi akhirnya paham gitu. Akhirnya dengan tim ngobrol, ini ceritanya seperti ini nih, dan saya memastikan kembali, ya seperti ini ceritanya. Di sini kisahnya, ini ada seorang pelaku pesugihan. Ini tumbalnya ini harus seorang perawan. Tumbalnya ini harus gadis perawan, nggak mau digantikan, pokoknya harus gadis perawan. Incarannya ini ada di salah satu desa, dan hingga pada akhirnya di sebuah desa tersebut yang dimana gadis itu tinggal, ini ada seorang dukun dan kiai yang telah mengetahui rencana pesugihan tersebut. Hingga pada akhirnya mereka berdua, antara dukun dan kiai, ini bergabung. Mereka ini, dukun dan kiai ini bergabung untuk menggagalkan misi dari orang yang ingin menumbalkan gadis tersebut. Jadi di sini ramai banget nih, dukun dan kiai jadi satu bergabung. Ini baru ada nih cerita kiriman yang seperti ini nih. Nah, di sini pertanyaannya, sanggupkah dukun dan kiai ini menggagalkan rencana jahat dari si pelaku pesugihan tersebut? Gagal atau berhasil? Kalian sudah penasaran semua? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ceritanya. Ada di antara kita, mereka ada di antara kita, kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Kejadian ini kisaran tahun 90-an. Semua nama tempat toko ini disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi, untuk keamanan bersama. Toko di sini kita sebut saja namanya Susi. Susi ini adalah seorang gadis kembang desa cantik. Dia lahir di keluarga yang sangat sederhana sekali. Bapaknya ini seorang tani, ibunya ini adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, Susi sendiri ini usianya 18 tahun. Dia baru lulus sekolah. Susi sendiri ini anak yang penurut, rajin. Karena dari bapak ibunya ini mengajarkan hal seperti itu. Bahkan Susi sendiri ini banyak larangan dari orang tuanya Susi. Tujuannya ini untuk kebaikan Susi. Karena Susi ini bisa dikatakan yang saya bilang tadi, kembang desa. Jadi banyak cowok-cowok yang udah pasti modus lah, apalah segala macam mendekati Susi. Di sini sebagai orang tua ini was-was, khawatir, ngati-ngati sekali. Jadi kalau ada yang ngapel atau apa segala macam, orang tuanya ini merhatiin. Ini anak ini tujuannya ini ngapain nih, ngapel ini apa nih? Sampai segitunya. Ini kalau ada cowok main, ini bapaknya Susi ini nanyain kerjanya apa, rumahnya di mana. Bukan berarti bapaknya Susi ini matre, enggak. Di sini bapaknya Susi memastikan anak saya jangan sampai terjerumus ke pergaulan sekarang. Jangan sampai nanti hanya di modus-modus saja gitu kan. Bapaknya ini udah kepikiran sampai situ. Nah, hingga pada suatu hari, ini ada laki-laki, kita sebut saja namanya Andi. Andi ini anak seorang lurah. Andi sendiri ini bekerja di luar kota. Dia punya kantor di luar kota yang dimana pulangnya ini jarang. Tapi Andi sendiri pemuda yang sopan. Ini yang membuat bapaknya Susi ini akrabnya gampang. Karena Andi sendiri ini orangnya ini yang supel, orangnya mau berbaur, orangnya ini sosial karena dia juga anak lurah gitu kan ya. Bukan berarti bapaknya ini pilih-pilih, enggak.
Tapi tahu tujuannya ini Andi ini gimana gitu kan. Hingga pada akhirnya Andi ini memberanikan diri untuk ngapel. Karena udah kenal bapaknya duluan baru kenal Susi gitu kan. Dan pada akhirnya Susi pun tertarik juga sama Andi. Karena Andi sendiri ganteng. Di sini Andi juga pengen jagain Susi. Gak pengen yang gimana-gimana. Dan pada suatu hari Andi pun ngomong sama Susi. Kalau Mas ini ada kantor, jadi karena Mas kantornya ini nggak di sini, jadi Mas ini kalau datang ke sini paling seminggu sekali, atau mungkin kalau Mas memang bener-bener libur atau apa, pasti Mas main ke sini kok, gitu. Karena Mas ya udah ngerasa nyaman sama kamu. Mas pengen hubungan kita ini berlanjut sampai pernikahan. Susi belum kepikiran kayak gitu kok Mas. Yo ini kan Mas ngasih tahu aja bahwa Mas ini nggak main-main. Terserah Susi kok, nanti kedepannya gimana. Kalau Susi memang udah mantap, udah dengan pilihannya Susi, dengan memang Mas ini pas di hati Susi, yo Mas siap. Iya Mas, tapi untuk saat ini Susi belum pikiran nikah Mas. Ya wes nggak apa-apa. Alon-alon aja, pelan-pelan. Andi seperti itu. Memang sopan, Andi ini sopan. Seperti biasa, 1 minggu sekali Andi nanti ngapel, nanti pulang ngapel segala macam, tidak ada masalah. Dan Andi pun kalau ngapel ini nggak pernah yang namanya kelewat jam 9. Jadi 8:30 Andi udah ngerasa cukuplah Andi pulang. Nggak pernah yang namanya kelewat jam 9 ini, Andi nggak pernah. Andi sendiri ini hidup dengan bapaknya, ya kan. Sebut saja ini Lurah Najib namanya. Nah, Pak Najib sendiri istrinya ini udah meninggal. Istrinya ini udah meninggal lama, sakit-sakitan, jadi memang hanya hidup berdua doang. Adik dan kakaknya Pak Najib juga tinggal satu rumah juga di Pak Najib. Karena biar nggak kosong-kosong banget nih rumah, seorang lurah juga kan. Hingga pada suatu hari, Susi ini diajak ke rumahnya Andi. Diperkenalkanlah sama Pak Najib, sama Pak Lurah nih, dikenalkanlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ini loh Pak, calon mantu. Susi langsung senyum di sini. Malu, senyum malu. Duduk. Mereka dipersilakan duduk. Walah, yu tenan mantuku, kata Pak Najib. Iyalah Pak, Andi masa salah milih Pak. Susi ini anaknya siapa sih? Bapak kok jarang lihat ya, padahal kamu ini kan warganya Bapak juga. Apa karena Bapak sibuk di kelurahan kali yo? Susi ini anaknya Pak Darman Pak. Oh alah, Pak Darman Tani toh? Enggih Pak. Oh yo, Bapak ngerti bapakmu kok, kenal. Andi juga kenal juga Andi. Kenal Pak, saya sama bapaknya Susi udah akrab kok Pak. Nah gitu toh, kamu sebagai anak lurah kamu juga harus akrab semuanya, keluarga-warga sini, kata Pak Najib. Yowes, terus ke, kalau kalian mau ngobrol nggak apa-apa silahkan monggo. Tapi yo ngerti dewi, di sini bapak ini kan sudah duda, jadi nggak ada ibunya Andi. Nanti kalau mau bikin minum, yo minta tolong sama Andi. Di nanti bikinin minum. Nggih Pak, udah nggak apa-apa Pak, nanti biar Susi sendiri Pak yang bikin minum. Siapa tahu biar betah di sini Pak. Yo wis. Bapak tak tinggal dulu ke kelurahan ya. Akhirnya Pak Najib ini pergi ke kelurahan. Dan akhirnya Susi pun dikenalkan oleh keluarga-keluarga lainnya. Adiknya Pak Najib, kakaknya Pak Najib ada di situ semua. Hingga pada akhirnya Susi pun akrab. Susi pun betah ngerasain di situ. Berjalannya waktu mereka ini tambah erat. Mereka sering pacaran, jalan-jalan bareng segala macam. Tapi ya, di sini Andi yang saya bilang tadi nggak pernah kebablasan waktu. Jadi kalau udah 8:30 malam, Andi selalu udah langsung nganterin Susi tepat waktu. Nggak mau Andi ini terlalu berlebihan. Nggak mau. Andi juga nggak mau dicap yang gimana-gimana. Apalagi notabene Andi ini anak seorang lurah. Nggak mau di kampungnya ini terus wah mentang-mentang anak lurah terus mena-mena. Andi nggak mau juga gitu. Akhirnya bapaknya Susi pun ngerasa nyaman, ibunya Susi ngerasa nyaman. Nah beberapa hari kemudian, setelah mereka ini sering pacaran apa gitu kan ya, Andi ini ngomong sama Susi, udah saatnya Mas berangkat lagi, Mas harus ke kantor lagi. Yo sebenarnya sih Mas pengen ngomong sama kamu. Ngomong apa sih Mas? Sebenarnya Mas ini sebentar lagi ulang tahun. Sebenarnya Mas juga pengen sama kamu juga ngerayain ulang tahun, ngerayain ulang tahunnya Mas. Tapi gimana lagi, Mas harus tugas. Yo maafin Mas, kalau selama ini Mas di rumah, ini sama kamu ada kurang-kurang atau apa, maafin Mas ya. Wah enggak Mas ah, Susi juga ngerasa seneng kok, udah dikenalin sama keluarga-keluarga Mas, terus Susi diajak jalan-jalan, Susi juga ngerasa nyaman kok Mas. Ya udah, selamat ulang tahun ya Mas. Loh, kan ulang tahunnya belum, nanti kok bentar lagi. Udah gampang lah, nanti kalau Mas pulang lagi baru tak rayain, kata si Andi. Iya Mas. Nah hingga pada akhirnya Andi berangkat keluar kota yang jaraknya ini agak jauhan, kurang lebih ini 2 jam.
Nah, tibalah hari ulang tahunnya Andi. Pada saat itu, Pak Najib ini tahu kalau putranya ini ulang tahun. Dan kepikiran juga, ya ampun, anakku ulang tahun, tapi ora bareng ceweki, nggak bareng sama pacarnya. Tak kasih kejutan apa ya? Ya wis lah. Nah, hingga pada akhirnya bapaknya ini berangkat menuju ke tempatnya Andi. Di situ Andi ini masih di kantor, siang-siang. Assalamualaikum, dek 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 dek. Dibukain lah sama karyawannya Andi. Bapak, ada apa toh Pak? Kok tumben Pak kesini? Anakku mana? Itu Pak lagi di ruangan. Aku mau ngasih kejutan. Oh iya Pak, sama siapa toh Pak itu Pak? Udah, kamu diam aja. Mana? Gimana sebelah mana? Itu Pak, di situ Pak. Akhirnya Pak Najib ini ngetok pintu ruangannya Andi. Assalamualaikum, dek 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 dek. Masuk, kata si Andi. Setelah dibuka, cekrek, tarat, kaget Andi. Ternyata di sini Pak Lurah Najib ini datang mengajak Susi. Ya ampun Bapak, ya ampun Susi. Ini kejutan lu buat kamu. Gimana, seneng gak? Bapak ajak Susi. Seneng Pak, terima kasih. Aku gak nyangka Pak. Ya ampun, yaudah Pak. Bentar Pak, ini tak rapiin kerjaan. Habis ini setelah selesai ngerapin kerjaan, kita makan Pak. Yo, lanjut dulu. Nah, Susi langsung ngomong, selamat ulang tahun ya. Iya, udah kalian tungguin sebentar ya. Hingga pada akhirnya Andi ini menyelesaikan pekerjaan. Setelah selesai barulah Andi ngajak mereka nyari tempat makan, nyari rumah makan. Mereka makan bareng tuh di situ, merayakan ulang tahunnya Andi. Beberapa karyawan ada yang datang juga di situ, gabung campur jadi satu, ngasih selamat kepada Andi sebagai bosnya di situ. Memang Andi ini punya perusahaan di situ. Nah, setelah acara selesai, makan dan selesai, Andi pun ngomong sama si Susi, aku terima kasih kamu udah datang sini sama Bapak. Iya, tadi Bapak itu jemput dulu ke rumah. Aku juga seneng bisa ketemu kamu, bisa ngasih ucapan kamu. Kamu yang semangat ya kerjanya, kata si Susi. Andi pun ngomong, iya, aku tambah semangat kok. Ternyata ulang tahunku ada kamu. Wah, seneng mereka ini. Dan pada akhirnya Pak Najib dan Susi ini berpamitan. Ya wes, kamu kan masih kerja juga, ya kan? Nggak enak, kamu juga ada bosnya lagi toh. Memang Andi ini di situ, di perusahaan itu ini seorang bos, tapi ada atasannya lagi, ada atasannya Andi lagi. Makanya Andi ini memang nggak enak kalau Andi ini sering pulang atau apa, nggak enak sama atasannya Andi lagi. Itu jadi bapaknya Andi, Pak Najib, ya kan? Ini langsung ngomong sama Andi, udah yang penting kamu udah ketemu sama Susi, ya kan? Utang Bapak lunas. Bapak ini ngasih kado yang spesial buat kamu. Iya Pak, Andi makasih Pak. Yo Susi, hati-hati di jalan sama Bapak nggih. Iya Mas, Susi tak pulang dulu yo. Akhirnya Pak Najib dan Susi pulang, naik mobilnya Pak Najib. Yes. Pada saat Pak Najib dan Susi pulang, tiba-tiba Andi ngerasain hawa yang gak enak. Aku nih ngopo yo? Kok perasaanku tiba-tiba gak enak? Ini kepulangan mereka tiba-tiba Andi ngerasain hawa yang gak enak. Ini aku perasaannya kenapa ya? Nah, ada karyawan yang ngomong, Pak, kenapa Pak? Oh nggak apa-apa. Airku mana airku? Coba sini. Andi minum. Kalian tadi ngerasain apa gitu nggak? Enggak Pak. Kami nggak ngerasain apa-apa Pak. Terus kalian tadi bunga aroma bau kayak wewangian bunga melati kayak gitu-gitu nggak? Kalian bau-bau kayak gitu nggak sih? Enggak Pak. Boten kok Pak. Serius kalian? Apa cuma perasaanku ya? Perasaannya Bapak aja Pak. Harusnya Bapak seneng loh, perasaannya ini harusnya lagi seneng. Orang disamperin sama pacarnya kok, sama Bapak juga kok. Iya sih, cuma aku kayak ngerasa cuma perasaanku mungkin, kata si Andi. 1 minggu kemudian, ini memang jadwalnya Andi untuk pulang kampung nih, ya kan, untuk pulang kampung. Nah, sebelum sampai ke kampungnya, sebelum menemui gadis pujaannya, si Susi, Andi ini mampir ke toko perhiasan. Andi membeli sebuah cincin. Memang rencana ini mau dikasihkan ke Susi. Setelah dipilih cincin tersebut yang menurut Andi ini bagus, ya kan? Wah, ini kayaknya di jarinya si Susi pas nih. Setelah Andi ini membeli cincin, Andi ini pulang dulu nih ke rumahnya Andi, ganti pakaian segala macam. Setelah ganti pakaian, Andi sore harinya ini ke tempat Susi. Kurang lebih jam 3:30 sore. Andi ke tempat Susi. Pada saat itu di depan rumah Susi, Pak Darman ini sedang menyapu. Assalamualaikum Pak. Weh, Mas Andi, udah pulang toh? Nggih Pak. Susi ada nggak Pak? Ada itu di dalam. Dah. Ayo, masuk. Nggih Pak. Nah, akhirnya disuruh masuk nih Andi. Disuruh nunggu di ruang tamu. Dan gak lama kemudian saat Andi duduk di ruang tamu, ini Andi baru duduk, Andi ngerasain hal yang gak enak lagi nih. Kok aku ngerasain hal yang sama kayak ketika pas waktu Susi ini pulang sama Bapak.
Pas di rumah makan itu, Andi ngerasain kembali nih. Kok aromanya bau melati yang waktu itu ya? Andi ngerasain hal seperti itu. Kok sama kayak di rumah Susi? Yang waktu tempo itu sama ini kok sama? Andi kayak gak tenang di sini. Dan Andi juga bingung, kenapa Susi gak keluar-keluar? Dan Andi pun mendengarkan. Andi mendengar ada suara bapak dan ibunya ini merayu Susi. Itu loh, ada Andi kok keluar, itu ada Mas Andi. Andi dengar loh, kenapa Susi gak nemuin langsung? Ada apa ini? Justru malah Susi ini ada di dalam kamar. Suaranya ini, wah ini kayaknya Susi di dalam kamar nih. Karena kamar Susi ini ada di bagian paling ujung rumah, di paling belakang. Andi bingung, kok lama? Ada seperempat jam, Susi ini gak keluar-keluar. Andi bingung di sini. Dan gak lama kemudian justru ibunya Susi yang keluar. Nah Andi, datang kapan Andi? Barusan Bu. Oh ya Bu, Susinya mana ya Bu? Susinya kayaknya lagi gak enak badan. Nah Andi, gak enak badan. Emang Susi kenapa Bu? Sakit apa Susi? Andi bingung di sini. Sakit apa Susi Bu? Sebentar ya Ibu, buatin minum kamu dulu. Nggak usah Bu, nggak usah Bu. Pada saat itu juga bapaknya Susi, Pak Darman ini narik Susi. Susi akhirnya keluar. Dan pada saat itu Susi ketemu Andi, ini jadi aneh perasaan Susi. Susi? Ada apa ya? Susi bingung, kayak orang kebingungan Susi ini. Loh. Kamu sakit? Kamu gak kenapa-napa kan? Susi? Aku Andi loh. Susi? Iya, ada apa ya? Loh, ini yang mereka saling cinta tiba-tiba seperti itu. Harusnya ini mereka gak ketemu lama 1 minggu. Ini harusnya punya rasa kangen kan. Ini ketika mereka ketemu, mereka ini jadi aneh. Pak Darman dan istrinya sampai kebingungan. Bu, Susi loh Bu. Susi, ayo salim apa piye? Iya. Ini Susi jadi kaku di sini. Kini nopo? Ada apa ini? Susi, kamu kenapa Susi? Kok tiba-tiba kamu kayak gini Susi? Nggak apa-apa. Pak, Susi kayak lagi gak enak badan Pak. Bu, maaf ya Susi, langsung masuk ke kamar aja. Nah, Susi langsung pergi meninggalkan Andi. Susi langsung kembali masuk kamar lagi dan Susi mengunci pintu. Di sini sampai Pak Darman bingung. Le, maafin yo Le. Bapak juga nggak ngerti Susi kenapa Le. Tiba-tiba kayak gitu Le. Lah, kok bisa ya Pak? Kenapa Susi kayak gitu ya Pak? Awalnya gimana sih Bu? Nggak ngerti Le. Tadi baik-baik aja sebelum kamu datang. Kok Susi jadi kayak gini sih? Apa dia kecapean kali ya? Ya udah Bu, ini aja Bu. Ini untuk Susi Bu. Nanti sampein aja, ini dari saya. Sebenarnya sih saya pengen ngasihin sendiri, tapi Susi kayak gitu Bu. Ini ada cincin buat Susi Bu. Nanti dikasihin Susi ya Bu. Iya Nak, maafin Ibu ya Nak. Gak apa-apa Bu. Saya sebenarnya kesini pengen ngomong juga kalau saya ini mau serius. Kedepannya juga saya pengen ngajak nikah Susi. Iya Nak, Bapak Ibu juga tahu Nak hubungan kalian gimana. Bapak Ibu juga gak ingin diomong tetangga, karena kalian ini udah saling deket. Bapak pengen kalian nikah sebenarnya, tapi gak tahu hari ini Susi kok kayak gitu Nak. Yo nanti coba Ibu dan Bapak tak ngomong sama Susi kenapa dia ini. Yo, iya Pak. Yo wes kalau gitu saya tak permisi dulu Pak. Yo Le, maafin Bapak Ibu yo. Iya Bu, gak apa-apa. Andi permisi dulu Bu. Akhirnya Andi pamit. Di sepanjang perjalanan menuju ke rumahnya Andi lagi, Andi kepikiran. Andi itu ke situ naik motor. Iki neng opo Susi? Kok aneh? Dan anehnya lagi, Andi ngerasain hal yang nggak enak sama kayak ketika Susi ini pamit waktu ngerayain ulang tahunnya Andi. Dan ini perasaannya sama ketika Andi duduk di tempatnya Susi, di rumahnya Susi. Andi ngerasain hal yang sama, nggak enak juga. Dan ketika ketemu Susi, kok Susi jadi aneh, janggal sekali. Iki sebenarnya ada apa? Sepanjang perjalanan Andi ini sampai netesin air mata. Kok kayak gini? Aku salah apa? Aku selingkuh enggak? Bingung sendiri Andi. Dan ketika Andi sampai rumah, Andi ini melongo di sini. Andi yang nggak biasanya ngerokok, ini sampai Andi ngerokok. Saking Andi bingungnya, Andi ngerokok dan nggak lama kemudian bapaknya ini pulang. Loh. Kok anaknya bapak ngerokok toh? Kamu pulang kapan? Tadi Pak. Kok kamu tiba-tiba ngerokok? Iya Pak. Nggak tahu kenapa Pak. Stres aja Pak. Stres kenapa toh? Sini duduk. Sini, ke dalam. Akhirnya mereka ini duduk di dalam. Pak Najib nanya ini, kamu kenapa? Ada apa? Kok kamu tumben rokok?
Biasanya kamu kalau bapak ngerokok aja kamu larang-larang. Iya pak, tadi Andi ini kan pulang, bapak nggak di rumah, Andi ganti baju ke sana ke tempatnya Susi. Andi ini udah dari kerjaan ini udah beli sesuatu hal buat Susi pak. Andi ini udah beliin cincin buat Susi. Dan ketika Andi ke rumahnya Susi, Andi ini mau memberikan cincin ini, justru Andi kayak ngerasa ada sesuatu hal yang nggak beres dan Andi ini ngerasa ini kenapa Andi gitu loh pak. Andi bingung sendiri di situ. Ketika Susi keluar, pas kita ketemu, justru Susi ini kayak cuek sama Andi pak. Nggak tahu dia punya pemikiran apa, dia kenapa, ada apa dia sakit atau apa. Yang jelas waktu Andi nanyain ini Susi kayak bengong segala macem dan pergi aja meninggalkan Andi pak. Dia langsung kembali masuk ke kamar. Bapak ibunya aja sampai bingung. Mosok tole, ada apa toh? Nggak ngerti pak. Ada apa ya pak? Dah, tenang. Siapa tahu Susi ini lagi nggak enak badan, atau mungkin lagi datang bulan atau apa, kan perempuan wajar kayak gitu. Udah kamu juga nggak usah banyak pikiran. Kamu fokus sama kerjaan. Nanti coba bapak kapan harinya tak main ke sana. Lagian bapak juga kenal Pak Darman. Pak Darman itu orang baik kok. Nanti coba bapak tak ke sana, tak tanyakan. Kemarin kan Susi udah baik sama bapak. Tak ajak keluar bapak, nemuin kamu pas ulang tahun juga dia tenang kok. Mau? Coba nanti tak ajak ngobrol baik-baik sama bapak. Udah kamu jangan kalau kayak gitu, calanang kok. Iya sih pak. Ya aku gak ngerti aja pak. Aku kan sekarang usianya ini udah 25 tahun. Aku juga pengen mikirin untuk nikah pak. Tapi kok tiba-tiba Susi kayak gini kan aku jadi kebingungan pak. Wes tenang, calanang kok. Urusannya bapak nanti. Iya pak. Mas, horornya di mana nih gitu kan? Horornya di mana? Ini sabar, sesuai dengan urutan ceritanya. Kalau nggak paham nanti horornya di mana, masuknya di mana. Kalau tiba-tiba dimasukin horor yang ini nggak akan nyambung. Jadi memang urutannya kayak gini, dari si pengirim cerita kayak gini. Nah hingga akhirnya 2 hari kemudian, akhirnya Andi memutuskan untuk kembali berangkat. Nah sebelum Andi ini berangkat, Andi tak lupa mampir ke rumahnya Susi. Nah pada saat mampir ke rumahnya Susi, ini sama yang terjadi. Susi nemuin Andi ini harus diseret dulu sama bapaknya. Harus ditarik-tarik keluar dulu. Susi nggak mau pak, Susi nggak mau pak, Susi nggak mau. Terus-terusan seperti itu. Hingga pada akhirnya Andi ini ngomong sama Susi. Saat udah didudukkan, ya kan, Susi disuruh duduk. Andi akhirnya ngomong, Susi, kamu sebenarnya ada apa? Kok kamu tiba-tiba kayak gini, cuek sama aku, dan apa salahku? Kamu ngomong. Kalau aku memang salah, aku akan minta maaf. Tapi kalau kamu seperti ini, aku nggak ngerti. Aku mau berangkat loh. Sebenarnya aku udah nyusun sesuatu hal, aku pengen ngobrol kamu perihal nanti ke depan kita ini nikah atau apa. Aku udah nyiapin ini semua loh. Tapi kamu kenapa kok tiba-tiba kayak gini? Kamu sendiri yang sering bilang, Mas kalau ada waktu langsung pulang ya, Mas kalau ada waktu langsung pulang. Kenapa kamu seperti ini? Nggak ngerti, aku mau masuk dulu ah. Sama. Susi kembali meninggalkan Andi. Andi bingung di sini. Iki ngopo sih bocah? Yaudah pak, saya langsung berangkat aja pak. Bu, pak, saya berangkat. Akhirnya Andi berangkat. Berapa hari kemudian, ya kan, kurang lebih 3-4 harian, ya kan, bener-bener Andi ini galau. Pak Lurah ini telepon lewat kantor. Dari kelurahan telepon ke kantornya si Andi. Nah pada saat itu diangkat sama Andi. Andi tanya, gimana pak, ada apa pak? Udah kamu tenang aja. Bapak ini udah berapa kali kemarin ketemu sama Susi juga, ketemu sama bapaknya juga. Udah aman. Pokoknya kamu fokus sama kerja aja dulu. Kumpulin uang sebanyak mungkin. Yo, fokus sama kerjaan. Nanti kalau udah mapan segala macam, nanti kamu lamar Susi. Udah kamu gak usah mikirin Susi dulu. Wes tenang. Calanang kok. Iya sih pak, tapi gak ngerti Andi ini harus gimana pak? Gak usah pikiran. Wes, bapak juga udah sering ketemu. Bapak nenangin dia, bapak nanyain dia pelan-pelan. Siapa tahu mungkin dia ini lagi kepikiran apa-apa segala macam. Udah kamu tenang aja. Ya udah pak. Akhirnya dimatiin teleponnya. Tapi walaupun Pak Najib seperti itu menelpon, menenangkan Andi, Andi tetap tidak tenang. Dia merasa yang benar-benar ini ada kejanggalan. Kejanggalan apa sih Ki? Andi gak tenang. Nah hingga pada akhirnya Andi ini keinget. Ini ada dukun, ya kan? Ada dukun yang pernah tinggal di kampungnya Andi. Sudah 2 tahun ini pindah kota.
Nah, kota yang ditempatin dukun tersebut ini nggak jauh dari kerjaannya Andi. Andi keinget, aku nih Mbah Dukun Wiro wewo yo. Aku tak ke tempatnya Mbah Dukun Wiro, coba tak tanyakan. Ya wis lah, daripada aku gelisah kayak gini kok. Hingga pada akhirnya Andi ingin nyari hari libur. Setelah dapat hari libur, Andi menuju ke rumahnya Mbah Dukun Wiro. Karena Mbah Dukun Wiro ini juga kenal Andi. Dulu pas waktu di kampung ini, Andi ini kan akrab ke semuanya nih. Ke siapa aja Andi juga akrab nih. Nah, ketika Mbah Wiro ini pindah kan, akhirnya Andi nyari alamatnya Mbah Wiro. Tanya. Akhirnya ketemu. Datanglah ke tempat Mbah Wiro. Mbah Wiro langsung manggil, Andi, Mbah, aku nyari alamatmu loh Mbah. Yo Mbah, sekarang di sini. Lebih enakan di sini. Sekarang kan Mbah nikah lagi. Iya Mbah, ada apa toh? Kok kamu nyari Mbah? Gini Mbah, Andi mau nanya Mbah. Ya wes dalam Mbah, dalam. Akhirnya ke dalam. Andi ngobrol di sini. Mbah, Andi ini kan pacaran sama putrinya Pak Darman Mbah. Oh, anaknya Darman. Iya Mbah. Terus gimana? Awalnya baik-baik aja, tapi kok lama-kelamaan kok ada yang aneh Mbah. Nggak tahu kenapa. Andi kesana dia kayak menghindar yang awalnya dia ini nyuruh Andi setiap Andi libur disuruh cepet pulang, tapi ketika ketemu sekarang dia ini kayak acuh, cuek. Kenapa ya Mbah? Ada apa ya Mbah menurut Mbah? Sik. Tak gawe iki ngombe sik. Ya wis, dibikinilah minum di situ. Karena mereka kenal kan. Dan akhirnya Mbah Wiro ini masuk ke kamarnya Mbah Wiro nih. Dan gak lama kemudian Mbah Wiro ini keluar. Piye Mbah? Gini Le, ini kok kayak ada yang gak beres Le. Lah yo Mbah, kenapa toh Mbah? Kayaknya kok pacarmu ini ada yang melet Le. Hah? Melet? Yang bener Mbah? Iyo, iki sih terawangan yang Mbah. Tapi gua tak bantu ngilang ke pelete. Iyo Mbah, tolong Mbah dihilangin lah Mbah. Itu pelet-pelet apalah yang ganggu Susi Mbah. Yang ganggu hubunganku sama Susi Mbah. Tolong Mbah, pelet-pelet itu dihilangkan Mbah. Iyo. Oh ya, bapakmu gimana kabarnya? Bapak alhamdulillah baik Mbah. Tanpa bapak aku yo bingung Mbah. Padahal bapak ini udah benar-benar berkorban datang ke tempatku ngajak Susi pas waktu aku ulang tahun. Ya tapi kayak gitu Mbah. Ya wes nggak apa-apa. Nanti coba pelet itu tadi tak hilangkan. Salam buat bapakmu. Wes, kamu nggak usah mikirnya aneh-aneh. Iya Mbah. Nah, hingga pada akhirnya Andi di sini berterima kasih sama mbahnya, sama Mbah Wiro. Andi pun nanya, sopo sing melet toh Mbah? Siang melet Susi ini siapa sih Mbah? Ora penting. Wes pokoknya engko tak hilangke pelete. Yo, nggih Mbah. Aku matur nuwun Mbah, ini Mbah buat beli. Ora usah. Wong aku kenal kamu kok. Aku kenal kamu wis gampang kok, gampang. Nggih Mbah, aku tak pamit pulang Mbah. Akhirnya Andi pamit pulang. Di sepanjang perjalanan Andi menuju ke kantornya Andi lagi, karena Andi ini sering nginepnya di kantor ya. Andi ini kepikiran kok ada yang melet ya. Siapa sih? Karena memang yang saya bilang di awal, Susi ini gadis desa, kembangnya desa, cantik, ayu. Ini banyak yang suka, banyak yang apel ke situ, banyak yang modus ke situ. Ini banyak yang seperti itu. Makanya Andi ini khawatir, was-was nih ngopo yo. Ada apa ini? 2 minggu kemudian, ya kan, 2 minggu kemudian jatahnya Andi ini pulang. Pada saat Andi pulang, ini Andi langsung ke rumah. Ini baru berapa menit ya kan Andi di rumah gitu kan ya. Ini ada saudara Andi yang ngomong kalau si Susi ini sakit-sakitan. Hah? Susi sakit-sakitan? Nah pada saat itu di situ ada Pak Najib juga. Hah? Susi meriang toh? Iya Pak, nggak ngerti Pak. Lah ini kata adiknya Bapak. Lah, yowis, ayo kita ke sana. Akhirnya Andi dan Pak Najib ini menuju ke rumahnya Susi. Dan pada saat mereka ke rumahnya Susi, ini Susi hanya di dalam kamar melongo, dalam keadaan bengong, dan badannya ini panas. Dan yang paling parah lagi, ini keluar busa terus menerus. Ibunya ini ngelap terus. Bapak ibunya ini panik. Andi sampai kaget, ya ampun Susi kenapa? Susi ini kenapa? Nah Andi ngomong nih sama Pak Darman. Pak Darman kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Kami ini, aduh Pak, masalah uang atau apa ini gampang, ini urusan saya Pak. Biaya nanti rumah sakit atau apa? Ya udah Pak, mending panggilin apa kayak mantri, kayak dokter atau apa kak Pak? Nanti biayanya Andi semua Pak. Oh ya wes Andi, maafin Bapak. Enggak apa-apa Pak. Kalau ada apa-apa itu ngomong Pak, ngomong sama Bapak saya yang di rumah. Biar Bapak nanti telepon saya. Iya nak. Akhirnya dipanggilin mantri. Datanglah mantri. Kita sebut aja di sini Pak mantrinya namanya Pak Heru. Ya kan mantri di desa gitu kan. Pak Heru ini langsung ngecek kondisinya si Susi. Setelah itu Pak Heru ngecek segala macam. Pak Heru ini ngasih obat. Pak Heru ngomong, ini nanti setelah makan obatnya diminum, dipaksa. Ini kurang istirahat, banyak pikiran, banyak apa. Tapi di sini Andi ngerasa ada yang janggal ini, siapa yang melet ini kok kayak gini nih. Begitu juga Pak Najib. Pak Najib melihat si Susi ini juga kasihan. Nah apa yuk ini bocah
Nah Pak Mantri setelah memeriksa, ini Pak Mantri ini ngomong sama keluarganya si Susi. Pak Darman, Bu, ini nanti kalau Susi kondisinya tambah parah, mending dibawa ke rumah sakit, yo. Mudah-mudahan sih nanti setelah minum obat agak mendingan. Ya tapi kalau besok memang kondisinya tambah parah, mending langsung dibawa ke rumah sakit. Nggih Pak Mantri. Nah pada saat itu Andi ngebayar langsung nih biayanya dari Pak Mantri ini berapa segala macam. Nah setelah diurus sama Andi, Pak Mantri ini pulang. Terus mereka ini saling tatap-tatapan, ini kok bisa seperti ini. Nah Andi ini nanya, awalnya ini gimana Pak? Awalnya itu awalnya Susi itu lagi nyuci baju. Siang-siang Susi nyuci baju. Ini kita nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba Susi itu manggil-manggil, tapi bapak nggak di rumah. Yang di rumah ini ibu. Iya jadi manggil-manggil, ibu itu lagi nyapu-nyapu di depan. Susi manggil-manggil, waktu ibu ke belakang ternyata Susi sudah terjatuh. Pas sudah terjatuh, kok untuk jalan kaki ini susah. Susi udah terjatuh, jalan kaki susah, terus udah demam terus menerus, tak beliin obat warung kok nggak turun. Nanti sesekali turun, nanti panas lagi terus menerus kayak gitu Nah kita berdua ini, bapak ibunya Susi ini orang nggak punya kok mau bawa ke rumah sakit apa-apa, yuk nggak punya uang. Nah Andi ngomong, Bu, kalau ada apa-apa sekali lagi ya Bu, ketika saya nggak di rumah, ibu langsung bisa ngomong sama bapak saya. Nanti saya bakalan langsung pulang Bu. Bapak biar telepon saya, karena di kelurahan yang ada teleponnya Bu. Ya, kalau ada apa-apa seperti itu. Nanti kapan-kapan lagi seperti itu. Nah, ini coba nanti Susi ini didiemin seperti apa biar istirahat sesuai dengan arahan Pak Mantri. Nanti kalau sampai besok ini belum ada perubahan, besok bawa ke rumah sakit Bu. Biar Andi semua yang nanggung. Iya matur nuwun, terima kasih Iya Pak. Akhirnya Pak Andi dan Pak Najib akhirnya pamit pulang. Nah, pada keesokan harinya, ini tiba-tiba Pak Darman ini ke rumahnya Andi. Assalamualaikum, Mas Andi. Iya Pak, ada apa Pak? Gimana Pak Susi Pak? Susi tambah parah Mas. Susi tambah parah, panasnya nggak mau turun dan terus mengeluarkan busa mulutnya Mas. Ya Allah, ya udah Pak, kita langsung bawa ke rumah sakit. Pada akhirnya Susi dibawa ke rumah sakit. Andi di sini panik. Pada saat itu Pak Najib sedang di kelurahan, jadi Pak Najib nggak ngerti kalau mereka ini ke rumah sakit. Susi ini dibawa ke rumah sakit, langsung ditangani oleh dokter. Hingga pada akhirnya Susi ini dirawat di rumah sakit, disuruh opnam sama dokter. Dan di situ terus menerus Susi mengeluarkan busa. Dan Susi ini matanya ini selalu melihat ke atap langit, ke plafon-plafon. Dan Susi ini sulit untuk diajak berkomunikasi. Bener-bener keluarin busa lagi. Kata dokter memang ini harus istirahat di sini. Bener-bener rawat inap di situ. Nah Andi ini panik. Nah yang di situ ini Pak Darman, istrinya, dan Andi. Gak lama kemudian, ini pada sore harinya, bapaknya Andi, Pak Najib ini datang dengan orang kelurahan juga datang ke situ langsung nanyain, gimana nak? Gimana keadaan Susi? Itu Pak, lagi di dalam Pak. Akhirnya mereka masuk nih, nengok. Ternyata masih sama kondisi Susi ini, masih ngangah dan masih terus mengeluarkan busa. Lah kok dokter ini gimana? Pak Darman ini menjelaskan, iya Pak, katanya besok nunggu dokter spesialisnya Pak. Tapi ini memang harus dirawat di sini Pak. Tidak boleh dibawa ke rumah dulu Pak. Iya biar sembuh dulu. Nanti masalah pembayaran apa-apa biar saya atau nanti anak saya. Udah kalian tenang aja. Iya Pak, makasih Pak. Dan di situ Pak Najib ini keluar. Di depan ruangan rumah sakit ini ada kursi panjang. Duduklah di situ. Kondisinya Susi kok kayak gitu Iya Pak, Andi juga bingung Pak. Ini kan awal-awalnya dia ini beda sama Andi Pak. Dan Andi gak ngerti ini penyebabnya apa Pak. Bapak lihat kamu kondisinya seperti ini. Kamu udah makan belum? Belum sih Pak. Udah kamu makan dulu. Nanti kalau dua-duanya sakit, repot. Udah kamu mending makan. Iya Pak, Andi sampai lupa makan Pak. Udah makan sana. Ingat kesehatan kamu juga. Kamu juga masih kerja segala macem. Iya Pak, Andi tak makan dulu Pak. Akhirnya Andi pun keluar rumah sakit nyari makan. Dan gak lama kemudian akhirnya Pak Najib ini pamitan. Pak Najib pun bilang sama Pak Darman untuk tenang. Nanti nunggu dokternya, spesialis atau mungkin besok mau diatasin atau gimana. Pokoknya disuruh tenang sama Pak Najib. Dan akhirnya Pak Najib pun berpamitan. Pak Najib ini pulang. Setelah Andi selesai makan, Andi pun datang ke situ lagi. Andi jaga. Tanya, oh bapak udah pulang ternyata. Dan Andi ini melanjutkan jaga di situ. Andi bingung, panik di situ Andi. Ini kok kenapa gitu? Nggak ada perubahan. Berapa kali perawat datang gantiin infus. Dan Andi ketika tanya perawat pun nggak ngerti. Hanya sebatas memberikan obat. Dan Andi pun jaga. Andi jagain karena besok pagi dokter spesialisnya ini baru datang. Nah, hingga pada akhirnya ini pas jam 8 malam, ini Pak Darman ini keluar. Pak Darman ini ngobrol sama si Andi. Nanti kamu pulang apa nginep sini, Saya tetap di sini Pak.
Saya mau tetap jagain Susi, Pak. Saya nggak mau kenapa-napa dengan Susi, Pak. Saya tetap mau di sini. Gini, Le. Bapak ini kan belum ngomong sama juragan sawah yang Bapak ini garap sawahnya, Le. Bapak kesini juga dadakan semua, Le. Lah, ini Bapak tak pulang dulu, ngambilin baju Ibu, ngambilin baju Ibu, sekalian Bapak ini tak pamitan. Biar Bapak ini juga besok libur. Atau mungkin besok Bapak ngerjain sawah setengah hari, nanti Bapak kesini lagi, Le. Yo, Le, yo. Yaudah, Pak, tenang. Udah, Bapak selesaiin tugasnya Bapak aja. Andi tetap di sini, Pak. Andi tetap jagain. Udah, Bapak tenang aja. Yo, Le, Bapak tak pamit dulu. Akhirnya Pak Darman ini pulang. Dan ibunya Susi jaga di situ. Gantian, nanti Andi masuk ke dalam. Gak lama dari itu, Andi ini keluar juga nih. Andi ini beli nasi goreng. Setelah itu Andi masuk dan ngasihin nasi goreng kepada ibunya si Susi. Bu, Ibu makan dulu, Bu. Ibu dari tadi belum makan. Udah makan dulu, Bu. Yo, Le, matur nuwun. Ibunya si Susi makan. Andi di sini megangin tangannya Susi. Dek, cepet sembuh, Dek. Dek, cepet sembuh. Mas sayang sama kamu, Dek, cepet sembuh. Badannya ini masih demam, tapi udah agak mendingan. Matanya ini melotot ke atas, gak tidur posisinya. Terus-terusan keluar busa. Andi juga bingung, diajak ngobrol gak iya, gak apa, gak ngerespon. Nah, pada malam harinya, kurang lebih jam 1 dini hari, Andi ini ngerasa ngantuk. Mau tidur di situ nggak ada tempat, karena di sini ruangannya bareng-bareng. Ada pasien lain juga. Akhirnya Andi lebih milih tidur di sumur. Akhirnya Andi ini lebih memilih untuk tidur di depan ruangan. Di depan ruangannya si Susi. Yang saya bilang tadi ada kursi panjang. Andi ini selonjor, tidur rebahan. Andi capek, Andi tidur di situ. Awalnya nggak tidur, jadi dia ketiduran. Awalnya nggak tidur dan dia capek, akhirnya ketiduran dia. Ini kurang lebih jam 1 dini hari. Dan kondisi memang rumah sakit udah mulai senyap, udah mulai sunyi. Pada saat Andi ketiduran, ya kurang lebih 30 menit Andi sudah tertidur. Saking capeknya, saking lelahnya. Nah, tiba-tiba ini Andi mendengar, antara tidur dan enggak ini Andi ini kayak ngedengar ada sesuatu benda yang jalan mendekat ke Andi. Suara apa ya? Jadi antara tidur dan enggak gitu kan. Nah, tiba-tiba benda itu semakin dekat, suaranya ini semakin kenceng. Semakin kenceng, ini membuat Andi ini terbangun. Saat Andi ini terbangun, boom, Andi kaget. Antara belum sadar, ya kan, masih setengah tidur, masih ngantuk, masih yang bener-bener belum, nyawa ini belum ngumpul. Dan pada akhirnya Andi ini memperhatikan benda tersebut. Ternyata yang lewat di samping Andi, ini adalah bed pasien. Kasur roda pasien, lewat di depan Andi. Andi ini sampai, ini gak ada pasien, gak ada orang-orang, gak ada perawat yang dorong, ini gak. Bed pasien ini tiba-tiba jalan dengan sendirinya. Andi sampai, Andi bingung. Pada saat itu juga saking Andi penasaran, Andi ini langsung bangkit dan Andi langsung pelan-pelan menuju ke bed tadi. Dan pada saat Andi melangkah, 2 kali Andi melangkah, bed pasien tadi tiba-tiba berhenti. Saat Andi kaget lah, kok jalan sendiri, gak ada yang dorong. Posisi ini datar. Misalnya kalau turunan kan bisa masuk akal kan. Ini mungkin kesenggol atau apa, dia akan turun dengan sendirinya karena dia menggunakan roda kan. Ini nggak ada turunan. Ini Andi langsung mendekat ke bed pasien tersebut. Karena bed pasien tadi ini diam, berhenti. Disentuhlah sama Andi. Lah, ini didorong siapa? Dan pada saat itu sepi. Andi memastikan ada orang nggak ya? Ada orang nggak? Dan nggak lama kemudian di paling ujung Andi ini melihat ada security lewat. Apa security itu ya? Tapi kok jaraknya jauh ya? Apa tadi aku cuma mimpi? Wes lah. Tak lanjut istirahat. Akhirnya Andi kembali lagi rebahan di situ. Andi rebahan, Andi melanjutkan tidurnya. Baru Andi memejamkan mata, tiba-tiba Andi mendengar lagi suara dari bed pasien tadi. Ini kayak menuju ke tempatnya Andi lagi nih. Jadi kayak mundur, bed itu kayak mundur nih. Kok ini suaranya nih datang lagi nih. Datang lagi dan Andi ini memaksakan mata yang udah ngantuk banget. Pada saat itu Andi memaksakan untuk membuka mata. Dan tepat ketika Andi membuka mata, boom, Andi kaget. Bed pasien tadi yang ada rodanya, ini tepat sejajar dengan Andi. Dengan Andi saat terbahan, ini bed pasien ini sejajar dengan Andi. Andi kaget di sini. Andi bener-bener kaget, bed pasien tadi ini bener-bener sejajar di samping Andi. Dan pada saat itu Andi ini mau teriak, mau apa, inget dia, ya ampun ini rumah sakit, ini kok bed pasien ada di sini. Dan gak lama kemudian bed pasien tadi tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Wah, Andi panik di situ. Andi panik di situ.
Pada saat itu, ini Andi lagi ketakutan, tiba-tiba terdengar suara dari ibunya Susi. Andi langsung terbangun. Ternyata Andi mimpi. Aku mimpi toh. Andi kembali melihat kiri kanan, nggak ada. Bed pasien tadi yang ada kasur rodanya itu nggak ada. Lah, mana? Andi sini Andi. Iya Bu. Akhirnya Andi langsung masuk. Dan pada saat Andi masuk, ternyata Susi ini sedang teriak-teriak. Susi kamu kenapa? Susi kamu kenapa? Susi hanya menunjukkan di atas ini kayak ada sesuatu hal apa yang Susi lihat. Tapi nggak ngucap. Susi ini nggak ngucap. Andi sampai lihat ke atas, ada apa ini? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Dan pada saat itu Andi langsung mencet tombol bantuan biar perawat ini datang. Dan gak lama kemudian perawat ini datang. 2 perawat ini datang, cewek cowok datang ke situ. Dan pada saat datang, Susi ini terdiam. Kembali lagi kayak gitu, tenang lagi, tapi kembali mengeluarkan busa mulutnya. Andi sampai bingung. Kenapa ya Sus? Gak ngerti Pak. Coba saya cek, dicek lah, infus segala macam aman. Biar istirahat dulu aja Pak. Kalau nanti kalau ada apa-apa panggil lagi ya Pak. Iya Sus, soalnya tadi teriak-teriak. Ini kok udah tenang ya Sus. Itu diusap dulu Bu, dilap dulu Bu, sini biar saya ngelap. Karena memang mengeluarkan busa terus. Nah pada saat itu perawat-perawat langsung meninggalkan ruangan. Andi di sini panik bingung. Ini ada apa? Tadi aku juga mimpi ngeri. Tapi nggak mau cerita sama ibunya Susi. Takutnya ibunya Susi juga takut. Bu nanti kalau ada apa-apa panggil Andi Bu. Andi di depan kok Bu. Ibu istirahat. Nanti kalau ada apa-apa panggil Andi. Andi nggak tidur kok Bu. Iya Le. Yaudah Le. Maafin Ibu, Yole jadi ngerepotin. Gak apa-apa Bu. Andi keluar lagi. Andi akhirnya duduk di depan kembali. Andi mikir, ini ada apa? Terus kok mimpiku aneh kayak tadi. Andi mikir ini ada apa? Nah pada saat itu Andi ini sedang duduk nih, posisinya kayak saya nih. Dia lagi nunduk, lagi mikirin posisinya. Ini kenapa sih Susi ini kenapa? Kok bisa kayak gitu? Terus mimpi saya kok seperti ini anehnya. Dan gak lama kemudian tiba-tiba Andi di telinga sebelah kanan Andi mendengar ini ada suara benda yang menuju ke tempatnya Andi. Suara apa ini? Kok suara kayak yang tadi? Dan pada saat itu juga Andi penasaran. Andi langsung lihat. Dan pada saat Andi melihat ternyata bed pasien yang ada rodanya ini tepat berhenti di depan Andi. Bum 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 bum. Andi kaget. Ini persis dengan mimpinya Andi. Bed pasien tadi ini berhenti dan Andi langsung lihat sekitar gak ada orang sama sekali. Dan bed pasien tadi ini bergetar, Andi panik di sini. Andi mau ngomong tolong, mau apa? Ini rumah sakit. Andi sadar juga di depan, persis di depannya Andi. Kalau saya mungkin udah kencing di situ mungkin ya. Waduh ya Allah, di rumah sakit lagi. Ini bed pasien tanpa orang yang dorong, gak ada siapa-siapa. Andi bingung dengan bed pasien tadi. Pada saat itu, saking Andi paniknya, Andi panik langsung ini meninggalkan bed tadi. Yang ada di sampingnya, Andi langsung panik, langsung masuk ke ruangannya si Susi. Langsung buru-buru nutup pintu. Nah pada saat itu, ibunya kaget. Dengan masuknya tiba-tiba si Andi, ibunya Susi ini kaget. Kenapa Le? Ada apa? Ada apa nak Andi? Gak apa-apa Bu. Gak apa-apa. Andi cuma mastiin aja kalau Susi baik-baik aja kan Bu. Iya ini Susi udah baikan aja kok. Kamu kenapa toh? Kok kayaknya pucet kayak gitu? Enggak Bu, kurang istirahat Bu. Andi gak mungkin ngobrol. Dan pada saat itu, ini di ruangannya Susi, ini ada jendela. Jendela tadi ada kordennya. Nah Andi ini penasaran. Ini bed pasien tadi, kasur roda tadi ini masih ada nggak? Andi melihat dari jendela. Andi melihat bed pasien tadi, kasur roda tadi ini masih ada di situ. Kembalilah Andi menutup. Ya ampun, kok masih di situ? Kok masih di situ? Ibunya sampai terbangun lagi. Kamu kenapa Tole? Gak apa-apa Bu. Gak apa-apa. Udah Ibu istirahat aja Bu. Dan pada saat itu Andi melihat Susi. Mata Susi ini melalak ke atas. Ini lebih parah dari biasanya. Dan pada saat itu juga, ini Susi langsung melihat ke arah Andi. Andi kaget. Susi. Nah setelah nengok ke Andi, tiba-tiba Susi kembali lagi melihat ke atas. Susi ini kenapa? Andi ketakutan kan pada saat itu. Ini kok Susi jadi misteri kayak gini. Andi langsung mendekat ke Susi. Susi.
Kenapa Cindy? Ibunya bilang seperti itu. Gak apa-apa Bu, tadi Susi kok ngeliat Andi Bu, tapi kok matanya kayak gitu ya Bu. Udah kamu kecapean. Mau tidur sini apa gimana? Enggak Bu, Andi tetap jaga di depan, nanti kalau ada apa-apa ngabarin Andi aja Bu. Iya Le, Susi cepet sembuh yo. Aku sayang kamu. Nah pada saat itu Andi kembali lagi nih. Tapi sebelum keluar, Andi memastikan kasur roda ini masih ada gak? Andi memastikan lewat jendela tadi. Andi kembali lihat. Ini kembali Andi lihat. Ternyata masih ada. Andi nggak berani keluar di sini. Ya ampun, aku kudu piye. Andi bingung di sini. Andi ini akhirnya bersandar pada pintu, berdiri. Nggak jadi keluar Andi ini. Tiba-tiba sandaran pintu yang masih menahan rasa takutnya tiba-tiba boom. Gagang pintu ini di samping sebelah Andi yang dia lagi berdiri, ya kan, belakangin pintu. Ini tiba-tiba berjalan dengan sendirinya. Tiba-tiba Andi terdorong. Andi terdorong. Nah, ternyata ini adalah perawat yang masuk. Maaf mas. Suster. Suster bikin kaget saya, suster. Iya mas, maaf, kita nggak ngerti kalau ada mas di situ. Oh, saya mau ganti ini, infus di pasien yang sebelah. Iya suster. Ternyata ini perawat. Ini mau ganti infus di pasien sebelahnya karena di situ bareng-bareng dengan pasien yang lain. Andi di sini udah lega banget ada orang. Saat itu Andi memberanikan keluar. Oh nanti ini pasti susternya kan keluar lagi nih. Andi pengen nanya nih. Dan saat Andi keluar, Andi kaget. Bed pasien tadi, kasur roda tadi udah nggak ada. Ini kemana? Jalannya ini kemana? Benda tadi jalannya kemana? Kasur tadi jalannya kemana? Dan gak lama kemudian suster keluar. Andi di sini langsung ngomong, Suster, tadi lihat nggak pas waktu suster ini mau masuk? Ini di sini ada, tepat di sini, ini ada bed pasien, kasur roda, ada di sini. Tiba-tiba suster ketawa kayak gitu. Muka suster tadi hancur tiba-tiba. Di sini barulah Andi memberanikan diri untuk teriak tolong. Pada saat Andi teriak tolong, ini barulah datang security. Dan pada saat security ini datang, ada beberapa perawat yang ada apa mas? Ada apa mas? Ini suster yang tadi tiba-tiba ketawa dengan ngeri banget, mukanya hancur. Ini tiba-tiba berubah lagi jadi suster yang tadi awal, suster yang masuk tadi. Mas kenapa? Bapak kenapa pak? Banyak yang di situ. Pada nanyain kayak gitu. Suster yang tadi yang misteri, ini juga sama. Balik lagi, udah yang nggak muka serem lagi. Merinding aku kalau di situ. Parah di situ ngeri. Suster tadi bener-bener kayak nenek-nenek, mukanya hancur. Suster tadi berubah jadi mukanya hancur banget. Bapak ini kenapa? Bapak tadi nanya apa? Ada bed pasien di sini. Saya jawab nggak ada. Bapak kenapa? Enggak, maaf, saya jadi ganggu kalian semua. Maaf sekali. Dan akhirnya pada bubar. Security juga ngomong, mas kenapa mas? Kok teriak-teriak kenceng banget mas? Ini rumah sakit. Kalau mas mau nungguin pasien, ya mas juga tenang. Kasihan pasien yang lain. Iya pak, maafin saya pak. Soalnya tadi saya mimpi yang ngeri banget pak. Ya udah ya. Kalau mau tidur ya tidur, kalau mau nungguin, jangan bikin rusuh di sini mas. Ingat ini jam berapa? Pasien ini pada istirahat mas. Ini rumah sakit mas, bukan pasar malam mas. Nah pada saat itu akhirnya security ini meninggalkan dan semua bubar. Di sini benar-benar Andi ketakutan, udah duduk. Andi duduk udah. Dan pada saat itu Andi memutuskan untuk gabung di dalam. Pokoknya nungguin Susi aja udah di dalam. Nggak mau lagi duduk di situ. Andi nungguin di situ. Ya ampun kok kayak gini banget. Dan pada akhirnya tibalah pagi. Andi mendengar ada suara azan subuh. Lega Andi ada azan subuh. Pada saat itu Andi memastikan ini biar diatasin dokter, nanti aku bakalan ke tempat Mbah Dukun Wiro. Aku mau nanyain teror ini ada apa dengan aku, ada apa dengan Susi seperti itu juga kayak ketakutan juga. Andi bakal nanyain ke Mbah Wiro. Agak siangan, pada saat itu ibunya nunggu juga dokter spesialis yang untuk ngatasin si Susi. Nah, Andi ngomong sama ibunya, Bu, Andi tak pulang dulu, tak ganti baju segala macam. Andi juga mau ambil uang, Bu. Oh iya nak, hati-hati ya nak. Iya Bu, nanti bapak juga kesini kok Bu. Nah, pada akhirnya ternyata bener. Andi keluar dan di depan Andi ketemu sama Pak Darman.
Ternyata Pak Darman ini mau ke situ juga nih. Ternyata Pak Darman ini udah izin dari juragan yang punya sawah, yang biasa Pak Darman garap. Akhirnya Pak Darman ke situ, Andi keluar. Andi ngomong sama Pak Darman, Pak Darman ini ada uang, pegang aja dulu. Tapi Mas Andi udah, nanti kurang-kurang atau apa segala macam, kalau rumah sakit butuh apa-apa urusannya saya Pak. Ya, Pak Darman tenang dulu, saya mau ganti pakaian segala macam ya. Bapak tenang aja. Iya Mas Andi, matur nuwun. Akhirnya Andi langsung cabut, nggak pulang ke rumah dulu Andi. Andi menuju ke tempatnya Mbah Wiro, Mbah Dukun Wiro. Nah pada saat itu setelah sampai di tempat Mbah Dukun Wiro yang perjalanan cukup jauh ya kan, ini Andi ngomong sama Mbah Wiro, aku mau nanya. Yo, aku juga udah ngerasa kok kamu bakalan datang. Iyo Mbah, aku semalam di rumah sakit diteror Mbah. Susi ini, pacarku ini kan dibawa ke rumah sakit akhirnya Mbah. Nah, aku diteror bener-bener wah luar biasa Mbah. Iyo paham, si Mbah wis ngerti. Mbah, sebenarnya ada apa Mbah dengan teror yang mengenai saya, dan ada apa dengan Susi? Ini hubungannya apa Mbak? Ada apa dan siapa yang membuat seperti ini? Aku ke kamar dulu. Mbah Wiro ini baca ritual mantra atau apa segala macam kan. Gak lama kemudian Mbah Wiro kembali lagi. Mbah Wiro ngomong sama Andi, Le, Mbah harap ngomong tapi gue aja kaget. Kamu jangan kaget. Kaget kenapa tuh Mbah? Le, kejadianmu runtutan tadi aku udah ngerasain Le. Si Mbah gue ngerasake. Si Mbah sudah merasakan hal itu tanpa kamu cerita. Si Mbah itu udah ngerti. Dan yang melet di sini tadi nih Mbah ini kok nggak nyongko, Mbah ini nggak nyangka. Tapi ini setelah Mbah terawang, ini yang melet ini bapakmu sendiri Le. Bum 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 bum. Andi di sini langsung memuncak nih, sini amarahnya ini langsung memuncak. Emosi Andi udah nggak kebendung nih. Apa Mbah? Bapak? Iya Le. Tapi ada yang lain Le, ada energi lain. Enggak Mbah. Aku kudu nyamperin bapak Mbah. Ini udah kebangetan Mbah. Bentar Mbah ini mau ngomong Le, dengerin. Gak bisa Mbah. Ini bapak kurang ajar Mbah. Andi ini, Mbah Wiro ngomong belum selesai, Andi udah marah, udah memuncak, udah pengen ketemu bapaknya. Andi langsung masuk mobil dan Andi langsung tancap gas pulang. Andi langsung meluncur nih. Setelah ke rumah ternyata bapaknya Andi nggak di rumah. Bapaknya Andi di kelurahan. Andi langsung nyusul ke kelurahan. Andi parkir mobil ini bener-bener wah kurang ajar bener-bener. Andi ini udah geram banget di sini, udah pengen urusan sama bapaknya ini. Andi parkir ini sembarangan udah serak. Andi langsung masuk. Pada saat itu bapaknya ini lagi ada meeting sama petugas-petugas kelurahan yang lain nih. Pada saat itu Andi langsung teriak-teriak. Di kelurahan Andi teriak-teriak, "Pak, bapak kurang ajar. Bapak kurang ajar. Le, ono apa iki le?" Nah, petugas-petugas yang lain juga ikut panik kan. Mas Andi, udah lepas. Aku mau ngomong sama bapak. Wah, bapaknya juga bingung. Le, sabar Le. Ini banyak orang-orang. Masuk. Akhirnya pada masuk semua. Nggak di pendopo, nggak langsung masuk ke dalam kelurahan. Pintu ditutup dan di situ ada beberapa petugas kelurahan juga yang ada di situ. Oh nopo Le lungguh. Bapak kurang ajar Pak. Bapak ini yang melet Susi kan? Ngaku Pak. Ngaku Bapak. Udah di situ pada tercengang. Petugas-petugas yang lain, kadus lah segala macam, kaur lah segala macam, yang di situ pada tercengang. Ini ada apa? Kok sampai pelet-pelet? Akhirnya di sini Pak Najib ngaku. Iya Le, Bapak yang melet. Maafin Bapak Le, maafin Bapak. Tapi sudah nggak melanjutkan itu Le. Bapak tahu hubungan kalian seperti apa. Dan Bapak ini memang ya ngakuin kalau Bapak ini yang melet. Bapak salah tapi udah nggak lagi kok Le. Beneran Le, Bapak kurang ajar Pak. Iya Le. Gak tahu Bapak kok timbul rasa hasrat sama si Susi Le. Makanya Bapak ini gak ngerti Le. Maafin Bapak. Ternyata yang melet Susi ini Pak Najib. Kurang ajar Pak. Sampai kenapa-napa sama Susi, Bapak yang tanggung jawab. Apapun itu Pak, tolong kembalikan. Biar Susi sayang lagi sama aku Pak. Iya Le. Iya Bapak akan benahi semua Le. Dan Bapak udah nutup kok Le. Gak lagi Le. Semua tercengang. Semua petugas-petugas di situ tercengang, petugas balai desa tercengang semua. Ini bapak dan anaknya ini sama-sama demen, sama-sama suka. Bapaknya kurang ajar nih, Pak Lurah ini kurang ajar, Pak Lurah Najib. Dan pada saat itu, di sini bapaknya udah minta maaf, tidak lagi melanjutkan pelet itu tadi. Dan akhirnya Andi langsung buru-buru langsung ke rumah sakit, memastikan kondisi Susi. Dan setelah ke rumah sakit ya kan, ini Andi kaget. Kagetnya apa? Susi sudah diperbolehkan pulang. Dan Susi sudah bisa diajak ngobrol. Andi bersyukur di sini. Susi, iya mas, aku juga nggak ngerti mas. Aku nggak ngerti kenapa-napa mas. Aku kayak dibawa ke alam yang aku nggak ngerti mas. Iya. Ini udah boleh pulang toh bu? Udah.
Kata dokter tadi udah boleh pulang. Dan dokter juga bingung, tiba-tiba Susi udah membaik. Kan aneh. Tiba-tiba langsung baik. Atau mungkin ini Mbak Wiro ini udah bertindak atau apa mungkin ya kan. Atau mungkin bapaknya udah melepas pelet itu tadi atau gimana. Intinya pada saat itu Susi ini udah bisa diajak ngobrol. Andi senengnya luar biasa. Dan pada akhirnya Susi dibawa pulang pada hari itu juga. Ini posisinya sore. Sesampainya di rumah Susi ini udah mau menjelang maghrib kan. Susi ini banyak enek kok, warga-warga ini banyak yang jenguk. Warga yang jenguk banyak di situ. Di sini Andi udah ngelega. Andi leganya apa? Susi udah membaik, sudah bisa diajak ngomong, udah kembali lagi. Udah kembali lagi kenal Andi. Andi seneng di sini. Ya ampun Bapak kok kurang ajar kayak gini yo. Pada saat itu memang Andi nggak pengen pulang, nggak pengen lihat wujud bapaknya. Kurang ajar seperti itu bapaknya. Andi di sini nungguin Susi. Andi nungguin Susi udah banyak orang yang jenguk di sini. Andi udah mulai tenang. Andi tenang di situ, ngobrol sama yang lain segala macem. Akhirnya Andi ini nggak pulang, bener-bener nungguin di situ. Nah, setelah orang ini udah pada sepi, udah pada pergi, ya kan, orang-orang yang pada jenguk, warga-warga pada jenguk udah pulang, Andi ini ngajak ngomong bapaknya Susi, Pak Darman, duduk di ruang tamu dan Andi ngomong, Pak, mumpung Susi sudah tidur, aku mau ngomong Pak. Iya, gimana Le? Yang pertama aku mau ngomong minta maaf. Aku ngerasa salah di sini Pak. Saya ngerasa salah di sini Pak. Saya minta maaf Pak. Iyo, ada apa Tole? Pak, penyebab dari sakitnya Susi Pak, sampai Susi ini gak mengenali saya, ini sudah ada yang ngaku Pak. Bapak saya yang melet Susi Pak. Tiba-tiba Pak Darman hanya menghela nafas. Le, sebenarnya Bapak ini udah menaruh curiga Le. Jadi selama kamu itu kerja, bapaknya kamu itu sering kesini. Bapak ini yang gak curiga. Tak pikir bapakmu ini wong memang mau besanan sama bapak. Mungkin juga sayang sama Susi sebagai anak. Yuk bapak memperbolehkan. Ini gak sekali dua kali Le. Bapakmu ini sering ngajak keluar Susi. Ngomongnya mau ke tempat kamu kok. Pak, berapa kali Pak? Yuk gak sekali dua kali. Berapa kali itu? Hah? Kurang ajar bapak. Udah Le, yang penting kan bapakmu udah minta maaf. Bapakmu udah ngakuin itu kan. Bapak ini juga ngerti. Bapak punya rasa. Bapak punya perasaan sih. Ini gak wajar. Sakitnya Susi ini gak wajar. Makanya berkali-kali ketika bapakmu ini ngasih uang atau apa, sebenarnya kita ini bingung mau gunainnya Le. Sampai sekarang kita ini bingung dengan bapakmu. Iya Pak, tapi bapak ini udah ngaku Pak, ngaku salah. Dan sudah mencabut semuanya Pak. Pelet-peletnya ini udah dicabut semuanya Pak. Saya juga geram Pak. Kalau nggak ada petugas-petugas yang ada di balai desa, sudah saya bunuh bapak itu Pak. Bapakku sudah saya bunuh sendiri Pak. Nggak boleh gitu wis. Yang penting bapakmu sudah ngakoni. Pada saat itu mereka ini lagi ngobrol dan nggak lama kemudian punya Susi ini datang. Pak, ini Pak, ibu bawa teh manis. Nah Andi ini diminum dulu. Iya Bu. Maafin Andi ya Bu. Udah, ibu dengar kalian ngobrol apa tadi kok. Ya Bu. Lah mereka lagi seperti itu, Susi ini di dalam sendirian nih. Tiba-tiba mereka bertiga mendengar suara teriakan Susi. Bapak, Ibu, Bapak, sakit Pak. Mereka semua kaget, bertiga kaget. Susi kenapa? Mereka bertiga kaget. Pada saat itu yang gak bangkit dari kursi, ini adalah bapaknya Susi, Pak Darman. Le, coba kamu ke kamar Le. Bapak tak manggil Kiai Le, ini ada yang gak bener. Nah pada saat itu Andi dengan ibunya Susi langsung menuju kamar Susi. Dan saat itu juga Susi teriak-teriak kesakitan. Ini sakitnya seluruh badan. Ketika Andi megang ini tambah sakit. Ibunya megang, kenapa Dok? Tambah sakit. Sakit Bu, sakit, jangan dipegang Bu, sakit. Andi, jangan dipegang Mas. Kesakitan. Si Susi ini kesakitan, dipegang ini sakit. Dan akhirnya Pak Darman ini keluar manggil Kiai, yang dimana Pak Darman ini ada hubungan baik dengan Kiai tersebut. Kiai Thohir akhirnya datang. Dan pada saat itu Kiai Thohir ini langsung berdoa melihat kondisinya si Susi sudah seperti itu. Pak Kiai Thohir berdoa. Dan gak lama kemudian Pak Thohir ini ngomong, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bocah, ini Susi mau ditumbalkan ini. Pak Thohir tiba-tiba mengucap seperti itu. Andi ini langsung respon, Loh Pak, bukannya ini karena kena pelet Pak? Iya memang, ini kena pelet awalnya, tapi ini mau ditumbalkan. Ini peletnya wes kelar iki pelete, tapi iki mau ditumbalkan.
Andi langsung geram. Andi langsung geram. Pada saat itu juga Andi ini keluar. Dan saat Andi keluar, Andi melihat ada sabit, arit. Ada arit yang biasa dibawa ke sawah oleh Pak Darman. Andi lihat ada sabit di situ. Diambillah sabit tadi. Bapakku udah mati. Nah pada saat itu juga di rumahnya Andi ini lagi ramai juga. Ada kakak-kakaknya bapaknya Andi, ada petugas dari balai desa yang ada di situ juga. Karena kejadian tadi siang itu sangat ngeri. Kejadian tadi rame di balai desa. Wah Andi nggak mau tahu, Andi langsung masuk. Bapak kurang ajar. Pada saat itu tuh Andi bawa sabit kan, mau dihajarkan ke bapaknya. Ini langsung dipegangin orang-orang. Sabar istighfar. Nah sabit tadi terlepaslah dari tangan Andi. Dan pada saat terlepas, Andi ini bisa ngelepasin nih pegangan dari orang-orang. Bapaknya langsung dicekik, langsung dipukul-pukul sama Andi. Kurang ajar gue pak, buah. Pak Najib ini dipukulin sama Andi sampai dilerai warga. Dilerai. Andi ini sekena-kenanya tangan. Pada saat itu ada sapu ijuk gitu kan, ada sapu ijuk diambil sama Andi ini sambil dipegangin Andi ini disambitkan ke kepala bapaknya, ini langsung kena, buang, keluarlah darah. Dan pada saat itu Pak Najib ini tersungkur, buang, dipisah lah mereka ini. Kurang ajar, kowe numbal ke Susi kowe pak, kamu numbalin Susi pak, kurang ajar. Semua tercengang, hah? Nubal ke. Nah, di sini bapaknya yang udah berdarah ini masih sempat ngomong, "Le, bapak melet tapi bapak nggak pernah yang namanya numbalin, Le." Boom. Terus yang jadi pertanyaan, ini yang menumbalkan Susi ini siapa? Salah satu petugas yang dari balai desa yang ada di situ, ya kan? Perangkat desa yang ada di situ. Ini langsung memanggilkan Mantri Heru. Pada saat Mantri Heru melihat kondisinya Pak Najib yang udah parah seperti itu, Mantri Heru langsung ngomong, "Bawa ke puskesmas aja, Pak. Ini udah parah. Ini harus dijahit." Nah pada saat itu akhirnya Pak Najib langsung dibawa ke puskesmas. Ini Mantri Heru juga ikut ke puskesmas karena kondisinya Pak Najib parah. Mungkin ini mengenai ada pakunya. Jadi sapu ijuk kan ini atasnya ini kayak ada pakunya, tempat untuk nyantelin ke tembok atau apa. Mungkin kena itunya karena robek posisinya. Andi pun ditenangkan saudara-saudaranya yang lain. Kalian semua mau belain bapak apa gimana? Bapak ini udah melet Susi, pacarku, udah mau numbalin juga. Terus kalian mau belain bapakku? Kalian kurang ajar. Kalau kalian tetap belain bapakku, monggo silakan. Kita putus hubungan saudara, monggo silakan. Kurang ajar kalian. Kurang ajar. Gak ngerti aku ini seneng, gak ngerti aku sayang. Kalian ini cuma diem, gak ngerti apa-apa kan? Kalian denger kan, yang tadi di balai desa semuanya pada denger kan? Kalau bapak saya ini mengakui kalau dia ini yang melet. Udah sabar, istighfar, semuanya pada kayak gitu. Dan gak lama kemudian ini Pak Darman ini datang. Loh, ada apa ini rame-rame? Udah saat itu kan Andi ini masih teriak-teriak, masih ngomelin saudara-saudaranya. Akhirnya Pak Darman ngomong, "Mas Andi, iya Pak, Susi gimana Pak?" "Susi sudah membaik." "Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Tadi kamu bawa sabitnya Bapak yo?" "Iya Pak, saya hilaf Pak." "Terus Bapak kamu gimana? Pak Najib gimana?" "Sudah dibawa ke rumah sakit Pak. Tapi bukan saya ngebacok Pak, enggak Pak." Nah warga-warga yang lain juga menjelaskan, "Iya Pak, udah aman kok Pak. Nah di sini Andi tanya ke Pak Najib, memastikan gimana kondisi Susi Pak. "Ayo udah aman kok." Akhirnya Andi buru-buru langsung ke tempatnya Susi. Setelah di tempatnya Susi, ternyata di situ juga masih ada Pak Yai Thohir masih ada di situ. Kondisi Susi memang sudah membaik. Kondisi Susi lemes banget, badannya udah lemes. Tapi di sini udah membaik. "Aku nggak apa-apa, udah nggak ngerti. Tadi aku kayak ketindihan apa yang berat sekali," kata Susi. Tindihan bener-bener ditindihin apa benda yang sangat berat sekali di badan Susi. Hingga ketika Susi ini disentuh ini ngerasain sakit. Nah pada saat itu Andi pun ngomong, "Pak Yai gimana Pak Yai? Udah kamu tenang aja. Wes tak pageri. Ora ditumbalke, enggak ditumbalin. Masa iya mau ngelawan kekuatannya Gusti Allah, mau ngelawan kekuatannya Tuhan? Enggak mungkin. Udah aman. Udah kalau gitu saya pamit dulu. Udah tenang. Kamu kalau mau nungguin pacarmu, yo tungguin, kasih semangat. Yo, oke Pak." Andi tenang. Kesel juga ini bapaknya kok sampai punya pikiran mau numbalin, tapi kok di situ kok bapaknya ini ngomong ya, Pak Najib ini ngomong bahwa iya aku melet, tapi nggak menumbalkan, gitu loh.
Andi pun ditenangkan oleh Pak Darman. Wes le, insya Allah aman di sini. Wes aman. Nah pada saat itu Andi ini kan kalap kondisinya udah belum mandi lah apa segala macem lah di situ lah. Untung bapaknya ini nggak meninggal. Coba kalau meninggal ini tambah kasus kan kalau Andi ini bunuh bapaknya. Pada saat itu akhirnya Andi ngomong sama Pak Darman. Pak Darman ini udah mau hampir jam 12 malam. Saya tak pamit dulu. Saya masih ingat kerjaan juga. Besok kalau saya udah bawa pakaian segala macam, nanti saya tetap kesini. Saya tak izin dulu sama atasan saya. Kalau ada kejadian yang seperti ini. Oh ya wes Mas Andi, hati-hati. Ini pulang ke rumah bapak apa pulang ke rumahmu? Pulang ke kantor pak. Nanti saya langsung kesini kok. Pokoknya pagi saya langsung kesini. Ya wes hati-hati, kalau memang capek ya nggak usah kesini. Nanti gampang kabar-kabaran. Iya pak. Akhirnya Andi berpamitan karena nggak enak juga, udah malam juga di situ kan. Dan juga sudah ada saudara-saudaranya dari si Susi juga, dari Pak D-nya, Pak Le-nya pada di situ semua. Nah akhirnya Andi pulang, tapi nggak ke rumah bapaknya nih, udah muak dengan orang-orang di rumah. Andi di tengah perjalanan, jalan yang mau menuju ke kantornya Andi. Andi ini kan nginepnya di kantor juga nih, ya kan? Mau menuju ke kantornya Andi, ini harus melewati rumahnya Mbak Wiro. Kesempatan Andi di sini. Tak tanya Mbak Wiro aja, tak cerita semuanya lah. Biar Mbak Wiro ini tahu kelakuan bapak saya gimana. Pada akhirnya Andi belok ke tempatnya Mbak Wiro. Saat itu Andi parkir, saat itu Andi langsung kedok pintu. Assalamualaikum, deg. Yang bukain istrinya Mbak Wiro. Waalaikumsalam. Mbak Wironya, ada gak Mbak? Itu loh, itu Mbak Wiro, lihat. Ternyata Mbak Wiro ini sedang tergeletak di ruang tamu dan bercucuran darah mulutnya. Wah, muntah berkali-kali. Mbak, kenapa Mbak? Orang apa boleh? Gak apa-apa le. Tuh, ini kenapa lagi sih Mbak? Gak apa-apa le. Dan pada saat itu tiba-tiba Mbak Wiro ini minta diambilin air. Diambilin air sama istrinya. Setelah Mbak Wiro ini minum, akhirnya Mbak Wiro ini kembali duduk. Kembali bilang tadinya hanya rebahan, keluarin darah terus-menerus, muntah terus-menerus. Dan gak lama kemudian udah mendingan Mbak Wiro. Di sini sampai panik Andi. Ini Andi mau laporan, tapi ternyata lihat Mbak Wiro seperti itu. Mbak kenapa Mbak? Tenan iki berat le. Tenanan iki berat le. Untung aku rapopo le. Aku isi urip. Aku masih hidup le. Lah, kenapa tuh Mbak? Tenan iki serang-serangan le. Ini serangan-serangan le. Ini kita saling serang le. Loh. Aku kok bingung Mbak. Si Mbak keserang siapa? Le, aku ngelindungin pacarmu le. Aku ngelindungin pacarmu sak bisaku le. Semampuku le. Mereka ini nyerang terus le. Loh. Kok nyerang terus Mbah? Iya. Tapi aku matur nuwun. Aku terima kasih. Yang di rumahnya pacarmu itu siapa le? Yang di rumahnya pacarmu itu siapa le? Yang di situ ngatasi juga, yang ngatasi Susi. Ada Mbah, Kiai. Seorang Kiai Thohir Mbah. Yo. Iku. Lah Pak Kiai Thohir kenapa Mbah? Le. Pak Kiai Thohir le. Untung ada beliau le. Kaget di sini. Maksudnya untuk ada gimana ini? Le, di sini Pak Kiai Thohir. Dia bantuin juga le untuk mengalahkan yang mau menumbalkan pacarmu. Lah, bapakku kan Mbah. Besok lihat aja. Sopo sing celaka. Besok lihat aja kamu dapat kabarnya. Bapak kan Mbah. Wes tontonan we. Sopo sing esok celaka le. Siapa yang besok celaka? Kamu lihat sendiri. Untung ada Kiai Thohir le. Iki nek Mbah ngatasi dhewe abot. Ini kalau Mbah ngatasin sendiri susah le, berat. Untung ada Kiai Thohir. Udah le, kamu tenang. Kiai Thohir udah nolong kok le. Mbah Wiro ini sambil terengang. Wes le. Kowe ora usah ndi-ndi, kamu tidur sini. Kowe wes kelelahan. Kamu udah kelelahan mukanya le. Udah enggak usah lanjut perjalanan, mending tidur sini. Yo Mbah, aku kok bingung Mbah perkara iki Mbah. Wes, besok kamu nanti pulang ke kampung dengar sendiri siapa pelakunya le. Iya Mbah. Ampun kok le serangane le. Tenan-tenanan le. DNN iki ngirim sing jenenge Banaspati terus-terusan le. Andi istirahat tertidur. Saking capeknya. Aktivitas yang begitu panjang, pules Andi tidur. Udah tenang juga melihat Susi yang udah bisa diajak ngobrol. Susi udah sembuhan. Dan pada keesokan hari, ini sampai Andi bangunnya ini jam 11 siang. Andi terbangun kaget. Wes le, sarapan sih. Wes dimasakin Mbah Wadok. Udah dimasakin Mbah Putri. Iya Mbah, tapi Andi pengen ngerti Mbah, di kampung gimana ya Mbah? Wes sarapan dulu.
Iya mbak, akhirnya sarapan. Mereka sarapan. Dan gak lupa Andi juga meninggalkan uang untuk Mbah Putri. Ya kan? Mbak ini buat belanja di sini mbak. Kalau ada apa-apa kabarin Andi mbak. Nah setelah sarapan segala macam, Andi langsung menuju ke kantor. Setelah Andi menuju ke kantor, Andi ini ngambil baju segala macam. Andi izin sama bosnya Andi kembali ke kampung. Karena Andi penasaran apa yang terjadi selanjutnya. Pada saat itu Andi nggak langsung ke rumah bapaknya. Bapaknya juga lagi di puskesmas kan. Jadi Andi langsung menuju ke rumahnya Susi. Setelah dari kantor ini udah izin segala macam, Andi langsung menuju ke rumahnya Susi. Setelah Andi sesampainya rumah Susi, ini Andi kaget. Di rumahnya Susi ini ramai banyak orang. Nih ngopo mana Susi? Ada apa lagi sih Susi? Andi langsung buru-buru keluar dari mobil, Andi langsung masuk. Ternyata saat Andi masuk, ini di sini ada tangis-tangisan. Susi di mana Pak Darman? Pak, udah le, udah ketemu kok le. Udah ketemu jawabannya le. Dan Pak Kiai Thohir juga ada di situ juga ternyata. Akhirnya Andi memastikan Susi di mana? Di kamar le. Akhirnya Andi langsung menuju kamar. Andi menuju kamar ternyata Susi udah bisa diajak ngobrol. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kamu nggak apa-apa kan? Wes apa-apa toh kamu? Iya mas, udah nggak apa-apa. Lah itu di depan ada tangisan-tangisan apa? Aku kaget loh tadi rame-rame. Aku juga nggak nyangka mas. Ada apa sih? Ada apa toh? Akhirnya tanyalah ke depan. Andi ini langsung ke depan, langsung ke ruang tamu. Dan di situ ini ternyata ada seorang ibu-ibu langsung minta maaf ke Andi. Le, maafin ibu, maafin keluarga ibu kalau ibu punya salah. Maafin ibu, Le. Loh. Ini ada apa? Le, maafin ibu. Ibu kesini mau minta maaf. Beneran ibu kesini mau minta maaf. Justru mau minta maaf ke kamu juga. Kamu jadi berantem ya sama bapakmu. Ibu gimana sih bu? Ada apa ini? Iya, suami ibu ini yang akan menumbalkan Susi, Le. Loh. Ibu ini istrinya Mantri Heru kan? Iya, Le. Jadi suami saya ini lakonin pesugihan, Le. Dan targetnya itu si Susi. Ibu ini udah selalu berantem le sama bapak, sama suami saya. Ibu ini sudah selalu berantem karena memang katanya dari dukun nih itu minta tumbal kembang desa yang masih perawan. Lah waktu itu Pak Mantri kan dipanggil ke sini. Suami saya dipanggil ke sini untuk mengobati si Susi. Yo kan? Nah itu dimanfaatkan sama suami saya. Pulang-pulang langsung ngomong sama saya ada target. Sing tak tumbal ke ono target. Ternyata yang menumbalkan adalah Pak Mantri Heru. Wah ceritanya muter saya juga pas ngapalin bingung sekali. Ceritanya muter. Ternyata yang menumbalkan adalah Mantri Heru. Apa bu Mantri Heru? Kaget. Pada saat itu sempat ketemu padahal. Sempat ketemunya di mana? Pada waktu itu Pak Najib ini lagi berantem. Saat Pak Najib dipukul pakai sapu dan berdarah segala macam, Pak Mantri Heru ini kan sempat dipanggil. Dan di situ Pak Mantri Heru berlagak bener-bener yang peduli dengan warga, nyelamatin bapaknya, nyelamatin Pak Najib, dibawa ke puskesmas, menyarankan Pak Najib ini dibawa ke puskesmas. Ternyata pelakunya Pak Mantri Heru. Nah di sini Andi geram. Terus suami ibu di mana bu? Nyawa harus dibayar nyawa. Kalau sampai Susi kenapa-napa bu, saya akan bunuh suami ibu. Makanya saya kesini. Saya ini minta maaf. Pulang dari puskesmas, nganter bapakmu, itu tiba-tiba muntah darah terus-menerus. Ini sepulang dari nganter bapakmu, ini muntah terus-menerus. Dan sekarang ini udah gak bisa diajak ngomong. Yowes bu, aku pengen lihat bu. Aku pengen lihat Pak Mantri Heru bu. Nah di sini Pak Darman ngomong, Le, sabar. Kamu boleh kesana, jenguk kesana. Kita memaafkan, tapi kamu nggak boleh emosi. Kalau kamu sayang sama Susi, nurut sama bapak. Nggih pak. Ayo kita ke sana. Akhirnya mereka ke rumahnya Pak Mantri Heru. Dan sesampainya di rumah Pak Mantri Heru, dengan mereka jalan cepat. Mereka jalan cepat nih, buru-buru nih. Dipegangin terus nih sama Pak Darman. Istrinya Pak Mantri Heru juga ngikut pulang juga di situ. Dan pada saat sampai rumahnya Mantri Heru, ini orang-orang sudah pada yasin. Dan ini memang Pak Heru udah nggak bisa ngapa-ngapain, hanya cegukan, semuanya sudah pasrah. Kenapa nggak langsung dibawa ke rumah sakit pada malam itu? Memang ternyata Pak Heru ini mau bu andelnya minta ampun, katanya nggak bisa, nggak usah. Orang-orang di sekitar ini, menurut penuturan warga ada yang ngomong seperti itu. Pada malam hari itu terjadi peperangan itu, mungkin saling serang itu.
Nggak tahu ini Pak Mantri Heru ini dapat dukun di mana, Pak Mantri Heru ini pesugihannya lewat dukun mana, dari mana segala macam, nggak ngerti. Dan Pak Mantri Heru ini memastikan kalau Pak Heru bakal menang, ternyata enggak. Dan pada saat itu Andi ini melihat Pak Mantri Heru ini meninggal dunia. Gegerlah di situ. Pak Mantri Heru adalah pelaku dari pesugihan ini. Geger semuanya. Dan Andi ini sangat-sangat, wah nggak bakalan aku untuk datang nganterin ke makam segala macam, nggak bakalan ikut. Andi langsung pulang. Udahlah Pak, udah beres semua ini, udah pulang Pak. Yang penting Susi sembuh. Aku mau nikah sama Susi. Ayo Wesley, Facebook, cukup. Terima kasih. Akhirnya udah pergi meninggalkan istrinya juga nih. Istrinya walaupun di sini istrinya nggak ngerti apa-apa, di sini istrinya hanya menahan agar tidak pesugihannya ini tumbalnya si Susi, tapi tetap aja udah. Pokoknya ya kenapa nggak ngomong gitu loh. Ini kok kenapa si istrinya ini nggak ngomong, atau mungkin malu sama warga segala macam. Dan pada akhirnya mereka berdua ini pulang, tidak ikut memakamkan Pak Mantri Heru. Nah di sini Pak Darman ngomong, Leh, kamu harus minta maaf sama bapakmu, Leh. Kamu udah berbuat jahat, kamu berbuat salah tetap, Leh. Iya sih Pak, yo karuan, bapakmu sempat melet, tapi kan udah mengakui salah. Dan sekarang bapakmu kan di puskesmas. Seperti apa kondisinya? Coba lihat. Ayo sama bapak kita ke sana. Iya Pak. Dan pada akhirnya hari itu juga Andi dan Pak Darman menuju ke puskesmas. Ternyata emang benar sudah ada banyak jahitan. Sudah dijahit kepalanya dan beberapa luka cengkraman. Di sini ada yang sobek juga, luka pukulan, memar segala macam yang dihajar sama si Andi, anaknya sendiri. Pak Najib ini udah ada keluarganya juga di situ, ada kakak-kakaknya juga di situ. Yo Leh, ada apa Leh? Maafin bapak Leh. Udah Pak, enggak Pak. Saya kesini yang mau minta maaf. Wis, Andi minta maaf Pak. Andi minta maafin bapak juga Leh, bapak ini hilaf Leh. Beneran bapak ini hilaf Leh. Iya Pak, tapi tolong diulangi meneh Pak. Tolong jangan pernah main hal-hal yang seperti itu untuk disalahgunakan segala macam Pak. Ngerti Pak? Iya Leh. Nah pada akhirnya mereka pun saling bermaafan. Dan berapa hari selanjutnya, ini Pak Najib sudah tidak dipercaya warga. Efeknya seperti itu. Karena efek ini udah menyebar. Jadi warga ini menyimpulkan sendiri-sendiri nih. Ada yang ngomong kalau Pak Najib ini seorang lurah yang main pelet. Ada yang warga yang mengasumsi sendiri, ada yang ngomong kalau Pak Najib ini pesugihan. Karena kan ini kabarnya banyak nih, ada yang ngomong seperti itu. Karena saat itu Andi ini teriak-teriak, bapak ini pesugihan, bapak ini menumbalkan si Susi segala macam. Ada warga yang mengasumsi kalau ini kelakuannya Pak Najib, gitu kan. Padahal kan ini kelakuannya dari Pak Mantri Heru. Ternyata memang ada menurut penuturan dari keluarganya Pak Najib. Ini saat Mantri Heru nganterin ke situ, ini Mantri Heru dalam perjalanan udah sempat muntah. Mengantarkan ke puskesmas, waktu Pak Najib ini berdarah dipanggilkan Pak Mantri Heru, kan langsung Pak Mantri Heru ini ikut nganterin puskesmas. Tapi di dalam perjalanan itu Pak Mantri Heru ini sempat muntah darah. Wah, di mobil ini sempat muntah. Dan pada saat itu Pak Mantri Heru langsung menyerahkan ke petugas puskesmas. Pak Mantri Heru ini langsung buru-buru pulang dan melihat Pak Mantri Heru ini benar-benar mukanya pucat setelah muntah. Dan akhirnya selang berapa bulan Andi menikah dengan Susi. Dan di situ memang Andi kayak rada trauma atau yang gimana, yang jelas nggak pengen hidup bareng sama bapaknya, tapi tetap menganggap bahwa ini bapak saya segala macam. Walaupun bapaknya ini udah minta maaf terus-terusan, Andi ngomong sama bapak, Andi pengen hidup dengan Susi dengan damai, bener-bener damai tanpa siapapun gitu, hanya ada Andi dan Susi. Akhirnya Andi membangun rumah nggak jauh dari rumahnya Susi. Dan Susi ini sering diajak kalau pas Andi ini ngantor atau apa, Susi sering diajak, sering bareng lah mereka ini. Mereka hidup dengan bahagia. Susi dan Andi akhirnya mempunyai seorang anak laki-laki. Itulah kisah yang benar-benar saya menghafalkan ini dengan tim ini, benar-benar ya ampun ini ribet banget ini, tapi kok keren ceritanya gitu. Dan akhir-akhir ini kenapa dapat cerita yang seru-seru terus ya Mas Abil ya Mas Lut ya, dapat cerita kok yang seru gitu sih. Bener-bener urut-urutannya kok ngeri kayak gini nih gitu. Nah itulah kisahnya seperti itu. Dan di sini banyak edukasi yang intinya baik diambil, buruk ditinggalkan. Karena pada dasarnya pelet dan pesugihan ini nggak ada baik-baiknya, nggak ada efek baik-baik gitu teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang mau ngirim cerita, ini masih terus-terusan diperbolehkan, monggo silakan. Kalau mau ngirim cerita gimana sih Mas caranya biar gampang dihafalin segala macam, caranya seperti ini. Nah
seperti ini. Per paragraf kirim, per paragraf kirim, per paragraf kirim. Seperti ini nih ya. Oke, nah ini saya ngapalin ini gampang dengan seperti ini nih. Kirimnya kemana? Nah, kirimnya kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosijo, ini Instagram saya. Atau kalian bisa kirim ke nomor WA saya. Nih, nomor WA-nya 085870433336. Saya ulang ya, 085870433336. Tiganya 4 kali. Nah, ini nomornya. Oke? Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita ya. Oke. Dan buat teman-teman yang mau pesen kaos, nomornya bukan yang nomor saya ya, nomornya yang ini nih. Nah, ini. Dicatat nih nomornya nih. Di awal tadi juga, di video awal juga ada. Kalau mau ditonton ulang silakan ya. Oke. Ini cara pesan kaosnya ke nomor ini. Tanya-tanya mau dikirim kemana, Papua, Eropa, mau dikirim kemana, di planet yang lain atau segala macam, tanyain ke nomor yang tadi ya. Dan saya berdoa mudah-mudahan puasanya lancar dan banyak rezeki melimpah di bulan puasa, dan nanti lebaran ini juga banyak rezeki terus-terusan ya. Mudah-mudahan puasanya ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Selalu sehat walafiat. Sukses selalu. Oke, saya yang bertugas malam ini ada Mas Lutfi, ada Mas Abrim. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka.